Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, pada pertemuan mata kuliah politik hukum Islam di Indonesia sebelum MTS ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tema makalah tentang pergulatan politik dan hukum Islam yang dikhususkan pada era awal kemerdekaan dan Orde Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan membahas tentang pergulatan politik dan hukum Islam pada era awal kemerdekaan. Penampilan Kesadaran Berhukum Islam untuk pertama kalinya pada zaman kemerdekaan ialah di dalam Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945 yang diatur dalam dasar ketuhanan, diikuti dengan pernyataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena di Indonesia tidak semuanya Islam, akhirnya rumusan tersebut mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang rumusan sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut penjelasan Muhammad Hatta, perubahan rumusan tersebut tidak mengubah jiwa semula. Jadi dikarenakan Indonesia itu tidak negara Islam, maka sila yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Hazairin, sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resesi runtuh dengan sendirinya dan hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridik atas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29. Menurut Not Pranagara, dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila. Jadi bangsa Indonesia itu wajib mempunyai Tuhan, tidak komunis. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, Piagam Jakarta muncul lagi dalam Konsideran Dekret Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. Menurut Notagara, dasar Dekret Presiden, sejak berlakunya dekret sila ketuhanan yang Maha Esa mendapatkan tambahan berkesesuaian dengan hakikat Tuhan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Juanda berpendapat bahwa Piagam Jakarta yang diakui sebagai dokumen historis harus menjadi dasar juga bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan hukum Islam telah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridik. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria, perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan hukum dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud telah terbit pada tahun 1977, yaitu PP Nomor 28 Tahun 97 tentang perwakafan tanah milik. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, hukum agama antara lain menentukan sah tidaknya perkawinan. Telah terbit pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama yang memberikan landasan peradilan agama dan memperkuat kedudukan sejajar dengan peradilan umum serta memantapkan aparaturnya. Untuk memberikan pedoman keputusan peradilan agama telah diterbitkan kompilasi hukum Islam yang berisi aturan-aturan mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan Impres Nomor 1 Tahun 91. Hukum Islam terselip juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 tentang kesejahteraan anak, khususnya di dalam penjelasan pasal 12 tentang pengangkatan anak yang tidak berakibat terputusnya hubungan anak angkat bersangkutan. Di dalam UU Perbankan yang baru terselip juga hukum Islam mendukung atau menjadi landasan didirikannya Bank Muamalat Indonesia. Dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia sejak tahun 1068, hukum Islam menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri setara dengan mata kuliah ilmu hukum yang lain. Ya teman-teman, selanjutnya pergulatan politik dan hukum Islam pada Orde Lama.
Ini orde zamannya Pak Karno, Bung Karno. Sejarah perkembangan demokrasi Republik Indonesia di Orde Lama telah memberlakukan 3 undang-undang dasar. Apa saja itu? Yakni yang pertama UUD 1945, Konstitusi RIS tahun 1049, dan UUD S 1950. Berlaku pada selama atau pada zaman demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Dan kembali UUD 1945 pada tahun 1959. Jadi yang pertama itu UUD 1945, lalu pada tahun 1949 itu berganti Konstitusi RIS dan ganti lagi UUD S atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, dan kembali lagi pada UUD tahun 1945. Yang mana setiap UUD mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan. Jadi UUD itu mencerminkan konsep dan alam pikiran di zaman UUD itu dibuat, dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa undang-undang itu dibuat. Dalam sejarahnya Indonesia telah melalui 4 tahap perkembangan UUD, yaitu UUD 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49, berlaku pada awal kemerdekaan. Secara de facto hanya berlaku di Jawa, Manudara, dan Sumatera. Konstitusi RIS yang berlaku pada mulai 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950 berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga UUD S atau 1950 berlaku sejak tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan sampai 5 Juli tahun 1959. Secara de facto berlaku untuk seluruh Indonesia kecuali Irian Barat, dan kembali ke UUD 1945 dan berlaku sampai sekarang. Dan berlakunya di seluruh Indonesia. Setiap pergantian UUD mencerminkan anggapan bahwa perubahan konstitusi yang dihadapi bersifat sangat fundamental, sehingga mengadakan perubahan UUD yang sedang berlaku tidak menyalahi keberadaan hukum Islam dalam konstitusi RIS, tidak jauh dengan berbeda pendapat dalam UUD 1945. Pada Mukaddimah Konstitusi Alinea 2 disebutkan bahwa dengan berkat rahmat Tuhan, kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada tingkat yang berbahagia dan luhur. Dalam konstitusi RIS pada bidang agama terdapat ketentuan yang bersifat demokrat. Rumusannya terdapat dalam pasal 18 konstitusi RIS yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin, dan agama. Hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama dan atau keyakinan. Begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinan baik sendiri-sendiri maupun kebebasan menganut agamanya atau keyakinan maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun di lingkungan sendiri, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadah, menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan cara mendidik anak-anak dan dalam iman dan keyakinan orang tua mereka. Ada juga menurut Samsul Arifin dan Abdurrahman ketentuan pasal 18 konstitusi RIS tersebut bersifat demokrat karena tidak mengakui agama secara konkret sebagai suatu yang mempunyai hubungan asasi antara warga negara dengan Tuhannya. Demikian konstitusi RIS ini meletakkan hukum antara Republik Indonesia hukum Islam sebagai suatu aturan hukum yang tidak banyak mengilhami lahirnya RIS. Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Hatta dan A. Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Selanjutnya berlakunya konstitusi RIS tidak berlangsung lama karena kondisi objektif pada waktu itu. Seluruh rakyat Indonesia dari negara-negara bagian menghendaki bentuk susunan negara yang kesatuan. Muhammad Nasir lewat mosi mengajukan ajakan yang berisi mengubah RIS menjadi RI kembali. Mosi ini diterima secara aklamasi pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia diplomatiskan kembali sebagai NKRI dan lahir UUD S 1950. Secara yuridis, hukum Islam UUD S 1950
berada dalam pembukaan pada alinea 3 tertera kalimat dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah dengan sejarah yang berbahagia dan luhur. Dalam berkehidupan beragama, UUDS tidak mengatur secara moneter sebagaimana konstitusi yang memberikan jaminan kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 ada kekurangan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan silakan teman-teman yang belum jelas dari makalah kami, silakan bertanya di Google Classroom. Insya Allah nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.